Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla fi ula, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kenikmatan dan karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua. Kemudian semoga salawat dan salam senantiasa diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan kepada para sahabatnya, diberikan kepada keluarganya, dan juga diberikan kepada seluruh orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik sampai kelak datangnya hari kiamat. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan hadis ini dibawakan juga oleh Imam Nawawi dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Hadis tentang kisah datangnya Jibril alaihi salatu wassalam kepada Nabi SAW dalam rangka mengajarkan agama kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Hadis ini dibawakan oleh sahabat Umar, diriwayatkan dari sahabat Umar radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Umar radhiyallahu taala anhu qala, bainama nahnu julusun, tatkala kami sedang duduk inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzata yaumin, pada suatu hari, ittala alaina rajulun syadidu bayadi siyab, tiba-tiba datanglah seseorang yang dia itu pakaiannya putih bersih, syadidu sawadis sa'ri, kemudian rambutnya juga hitam legam bersih, la yura alaihi atharus safar, tidak ada sedikit pun tanda-tanda bekas safar, bekas perjalanan. Akan tapi la ya'rifuhu minna ahadun, tidak ada seorang pun yang mengenal dia. Umar bercerita, ada seorang laki-laki datang, bajunya putih bersih, rambutnya juga hitam legam, nggak ada tanda-tanda safar, tapi kami tidak ada yang mengenalnya. Ini menunjukkan bahwasanya yang datang ini bukan orang Madinah, dia itu orang dari luar, nggak dikenal oleh Umar dan juga para sahabat. Wala ya'rifuhu minna ahadun, di antara kami nggak ada yang mengenal dia sama sekali. Hatta jalasa ila Nabi SAW. Orang tadi datang mendekat dan duduk di sisi Nabi SAW. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, kemudian dia menyandarkan lututnya ke lutut Nabi SAW, wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi, kemudian meletakkan tangannya di atas kedua pahanya. Kemudian setelah itu qala, orang yang datang tadi berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Orang tadi datang kepada Nabi SAW kemudian berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam. Di sini ada faidah yang dapat kita ambil, bahwasanya di dalam syariat kita tidak ada istilah ghulu atau berlebih-lebihan. Bahkan kepada Nabi SAW kita tidak boleh bersikap berlebih-lebihan atau ghulu. Dan ini dibuktikan dengan ada orang-orang yang datang kepada Nabi SAW kemudian menyebut dan memanggil namanya langsung, ya Muhammad, ya Muhammad. Dan oleh Nabi SAW tidak diingkari hal tersebut, karena memang Nabi SAW telah menyebutkan, la tatruni, janganlah kalian itu berlebih-lebihan terhadap diriku.
kama atratin nasara Isa bin Maryam. Sebagaimana orang-orang Nasrani ghulu berlebih-lebihan kepada Isa. Dan Nabi SAW menyebutkan, sesungguhnya ana Abdullahi wa Rasul. Aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Jadi Nabi SAW adalah manusia biasa seperti dengan para sahabat yang lain. Hanya saja Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan Nabi Muhammad SAW dengan risalah. Sehingga kita tidak boleh ghulu berlebih-lebihan kepada Nabi SAW. Dan di sini Jibril tatkala memanggil Rasul SAW tidak memanggil ya Rasulullah, ya Khalilullah, enggak, tapi langsung disebut ya Muhammad, wahai Muhammad. Ini mengajarkan kepada kita untuk tidak bersikap ghulu kepada Nabi SAW. Meskipun kita diperintahkan untuk memuliakan Rasulullah SAW, mencintai beliau melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri, namun kita tidak boleh bersikap ghulu, berlebih-lebihan kepada Rasul SAW. Kepada Rasul saja nggak boleh berlebih-lebihan, apalagi kepada selain Rasul SAW. Maka itu juga tidak boleh kita bersikap dengan sikap ghulu atau berlebih-lebihan tersebut. Jibril atau orang tadi datang kepada Rasul SAW kemudian mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Jelaskan, kabarkan kepadaku tentang apa itu Islam. Kemudian Nabi SAW menyebutkan al-Islamu, bahwasanya Islam itu adalah antasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Islam itu adalah tatkala engkau bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Dan engkau bersaksi bahwasanya Muhammad SAW adalah utusan Allah. Jadi seorang muslim atau Islam itu adalah tatkala seseorang bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah. Maka seorang muslim gak boleh memberikan peribadahan kepada selain Allah. Seorang muslim gak boleh menjadikan ada rob, ada sesembahan, ada tempat dia bergantung selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seorang muslim bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah utusan Allah, yang artinya dia tidak beribadah kecuali dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah itu Nabi SAW melanjutkan, wa tuqimas shalah, engkau mengerjakan sholat. Maka seorang muslim dia harus mengerjakan sholat. Kalau ada orang mengaku muslim tapi tidak sholat, maka keislaman dia itu tidak tegak. Karena Islam memiliki rukun yang harus dipenuhi, dan yang disebutkan oleh Nabi SAW di sini termasuk rukun-rukun Islam. Jadi tatkala Jibril bertanya, akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku tentang apa itu Islam, Nabi SAW menyebutkan Islam itu engkau beribadah hanya kepada Allah, engkau mengikuti Rasul SAW, yaitu tatkala seorang bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah wa tuqimas shalah, kemudian engkau mengerjakan salat, wa tu'tiyaz zakah, kemudian engkau membayar zakat, wa tasumar Ramadan, kemudian engkau berpuasa di bulan Ramadan, kemudian wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, kemudian engkau melaksanakan ibadah haji jika engkau mampu menempuh perjalanannya. Ini jawaban dari Nabi SAW tatkala ditanya tentang apa itu Islam. Maka untuk menjadi seorang muslim, kita harus bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah. Dan kita realisasikan persaksian tadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kita bersaksi bahwasanya Muhammad SAW adalah utusan Allah. Dan kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak sholat kecuali dengan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian kita tidak berpuasa kecuali dengan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kita tidak melakukan amalan-amalan kecuali yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ini realisasi dari asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kemudian kita menjaga sholat, kita menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, kemudian berhaji ke Baitullah jika kita mampu menempuh perjalanan. Ini adalah Islam. Maka seorang muslim gak boleh mengingkari rukun-rukun Islam ini. Kemudian setelah dijawab oleh Rasulullah SAW, maka yang bertanya tadi berkata, sodakta, benar engkau wahai Muhammad. Maka Umar pun berkata, ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami heran, para sahabat yang ada di situ heran. Kenapa? Yas'aluhu wa yusaddiquhu. Dia ini orang datang bertanya kepada Nabi SAW, tapi setelah dijawab dia mengatakan, sodakta, engkau benar wahai Muhammad. Seolah-olah dia telah tahu tentang apa?
tentang jawaban yang akan diberikan oleh Nabi SAW. Kemudian setelah itu, beliau berkata, akhbirni anil iman. Jelaskan kepadaku, kabarkan kepadaku tentang apa itu iman. Kemudian Nabi SAW menyebutkan iman antu'mina billah. Engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mencakup beberapa hal. Yang pertama, iman terhadap wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala ada. Jadi enggak boleh seseorang mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, beriman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta, pemilik, pengatur semua alam semesta ini. Kemudian yang berikutnya adalah beriman terhadap uluhiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengimani dan meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Tidak boleh kita mempersembahkan peribadahan kepada selain Allah. Kemudian berikutnya, kita mengimani, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia. Nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak serupa dengan makhluknya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan tentang hal tersebut. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah itu tidak ada yang semisal dengannya suatu apapun. Wa huwas samiul basir, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini rukun iman yang pertama. Tatkala Rasulullah SAW ditanya oleh Jibril, akhbirni anil iman, maka Nabi SAW menyebab al-iman, bahwasanya iman itu antu'mina billah, engkau beriman kepada Allah. Kemudian setelah itu, wa malaikatihi, dan beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada malaikat Allah mencakup mengimani bahwasanya malaikat itu benar-benar ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar menciptakan malaikat, dan malaikat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan dari makhluk-makhluk yang lain dengan sifat senantiasa taat kepada Allah dan gak pernah bermaksiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menceritakan sifat dari malaikat, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat ini senantiasa taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yaf'aluna ma yu'marun, senantiasa mengerjakan semua perintah Allah. Ini adalah merupakan suatu kemuliaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada malaikat. Sehingga jika ada orang yang meyakini di sana ada malaikat yang diturunkan ke dunia, turunkan bumi karena membantah atau karena tidak mengikuti perintah Allah, maka ini cerita yang dusta. Sifat malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, termasuk bagian iman terhadap malaikat adalah kita mengimani dan meyakini bahwasanya malaikat itu memiliki nama. Dan ada di antara nama-nama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan atau sampaikan kepada kita seperti Jibril, seperti Mikail. Ini adalah nama-nama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan kepada kita atau kabarkan kepada kita. Dan ada yang tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala kabarkan kepada kita. Yang nama dari malaikat tersebut dikabarkan kepada kita, kita imani nama tersebut. Sedangkan yang tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala kabarkan, kita yakini mereka memiliki nama dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Demikian juga tugas-tugasnya, kita mengimani tugas-tugas para malaikat. Ada dari para malaikat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kabarkan tugasnya kepada kita. Di antaranya adalah Jibril yang tugasnya menyampaikan wahyu. Kemudian juga ada malaikat yang memikul arsy, ada malaikat yang mencabut ruh, kemudian ada malaikat yang mencatat catatan amalan, kemudian ada malaikat yang dia menjaga janin. Ini tugas-tugas malaikat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kabarkan kepada kita. Ada malaikat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beri tugas untuk bertasbih. Maka kita imani semua tugas-tugas yang Allah berikan kepada malaikat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah kabarkan kepada kita. Kemudian yang tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala kabarkan, kita imani bahwasanya malaikat itu tidak ada yang menganggur. Semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cakupan iman kepada malaikat. Mengimani bahwasanya malaikat benar-benar ada. Malaikat ini adalah makhluk yang mulia. Malaikat ini adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan tugas-tugas
yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan ada. Kemudian yang berikutnya, beriman kepada malaikat, kemudian beriman kepada kitab. Beriman kepada kitab, kita mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada para utusannya. Dan kitab yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Dan Al-Quran ini adalah kitab terakhir yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan di antara kitab-kitab yang lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Zabur kepada Daud. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Taurat kepada Musa. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Injil kepada Isa. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kitab ini adalah kitab terakhir yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir. Allah menurunkan Al-Quran sebagai kitab terakhir yang Allah turunkan, sebagaimana Allah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai seorang utusan. Sehingga ketika ada yang mengaku-ngaku di sana ada kitab yang Allah turunkan selain dari Al-Quran, selain dari Injil dan yang lainnya, maka itu semuanya dusta. Kemudian ketika ada yang mengaku sebagai nabi setelah Nabi setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, maka itu sudah dipastikan dusta. Al-Quran adalah kitab terakhir, dan Al-Quran sebagai hakim dari kitab-kitab sebelumnya. Jika ada syariat dari kitab-kitab sebelumnya yang bertentangan dengan Al-Quran, maka tidak boleh diamalkan. Kemudian jika ada syariat dari kitab-kitab sebelumnya yang sama atau tidak bertentangan dengan Al-Quran, maka diamalkan bukan karena dari kitab-kitab sebelumnya karena disebutkan di dalam Al-Quran, namun karena ditetapkan dan disebutkan di dalam Al-Quran. Dan beriman kepada kitab Allah atau beriman kepada Al-Quran, di antara cara merealisasikan di dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan mengamalkan isi yang terkandung di dalamnya, berhukum dengan hukum yang ada di dalamnya, membenarkan isi yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan di dalamnya, kemudian juga membenarkan semua kabar berita yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada kita semua tentang kejadian-kejadian yang akan datang. Ini adalah merupakan cakupan beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, beriman kepada Rasulnya. Beriman kepada Rasul, kepada utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Rasul pada setiap umat, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan. Allah telah mengutus pada setiap umat utusan. Untuk apa Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Rasul? An i'budullaha wajtanibut taghut, untuk mengajak orang beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan taghut, yaitu peribadahan kepada selain Allah. Demikian juga Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak semua manusia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inti dakwah para nabi, inti dakwah para rasul adalah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan menyembah patung, bukan menyembah berhala, bukan menyembah salib dan yang lainnya, bukan. Tapi mengajak orang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang beriman kepada para rasul, dia harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena inti dari diutusnya para rasul mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian termasuk rukun dari keimanan yang Rasul SAW sebutkan setelah beriman kepada Rasul, beliau menyebutkan wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Para ulama menjelaskan beriman kepada hari akhir itu maknanya adalah beriman kepada segala sesuatu yang terjadi setelah kematian. Jadi semua hal yang terjadi setelah kematian dia harus imani dan dia harus yakini. Dan di antara bentuk keimanan terhadap hari akhir adalah tatkala seseorang berusaha menyiapkan dirinya menghadapi hari akhir tersebut. Dan ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah.
Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap jiwa itu memperhatikan apa yang telah dia persiapkan untuk hari esoknya, untuk hari kiamatnya, untuk hari akhirnya dia. Sehingga keimanan kepada hari akhir yang sebenar-benarnya adalah yang menjadikan seseorang berusaha mempersiapkan dirinya menjumpai hari akhir tersebut. Kemudian yang terakhir dari rukun iman yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah beriman kepada takdir. Takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Ini jawaban Nabi SAW tatkala ditanya oleh Jibril. Ditanya oleh Jibril tentang masalah iman, tentang apa itu iman. Maka Nabi SAW menyebutkan iman, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitabnya, beriman kepada para rasul, kemudian beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan takdir dari makhluknya semuanya, telah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan. Dalam sebuah hadis Nabi SAW telah menyebutkan qadarallahu maqadira kulli syai' qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfasana. Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mentakdirkan maqadira kulli syai', takdir dari segala sesuatu sebelum menciptakan langit dan bumi. Qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfasana, sejauh khamsin 50 alfa ribu sanah tahun, 50.000 tahun sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mentakdirkan segala sesuatu. Demikian juga dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menulis atau telah menetapkan takdir dari makhluknya adalah hadis dari Nabi SAW. Hadis tentang penciptaan seseorang. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan, thumma yakunu alaqatan misla dzalik, thumma yakunu mudghatan misla dzalik." Sesungguhnya kalian semua itu dikumpulkan penciptaannya, dijadikan penciptaannya itu terkumpul fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan, selama 40 hari berupa nutfah, air mani. Di dalam rahim ibunya dia selama 40 hari dia berupa nutfah, air mani. Summa yakunu alaqah, kemudian menjadi segumpal darah. Summa yakunu mudghah, kemudian menjadi segumpal daging. 40 hari mani, 40 hari darah, 40 hari daging. Kemudian setelah itu summa yursalu ilaihil malak. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus kepada janin tadi malaikat. Fayanfukhu fihi ruh, kemudian ditiupkan kepadanya ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan diperintahkan untuk menulis 4 kalimat. Apa itu? Bikadbi rizkihi, menulis takdir tentang rizkinya. Wa ajalihi, dan diperintahkan untuk menulis tentang ajalnya. Wa amalihi, diperintahkan menulis tentang amalnya. Kemudian wa syakiyun aw sa'idun, diperintahkan untuk menulis tentang keadaan dia, apakah dia syaki, sengsara, ataukah dia sa'id, bahagia. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, fa wallahi alladzi la ilaha ghairuh, maka demi Allah yang tidak ada sesembahan selain dirinya, inna ahadakum, sesungguhnya ada salah seorang di antara kalian, la ya'malu bi amali ahdil jannah, yang dia beramal dengan amalan-amalan penduduk surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira, sehingga surga itu sangat dekat. Saking dekatnya tersisa 1 dhira lagi. 1 dhira itu adalah dari ujung sini ke sini. Ini 1 dhira. Sangat dekat sekali. Akan tapi apa kata Nabi SAW? Fayasbiqu alaihil kitab. Ternyata catatan takdir yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan itu berbeda. Fayasbiqu alaihil kitab. Takdir Allah Subhanahu wa ta'ala telah ditetapkan. Fayamalu biamali ahlin nar, kemudian dia beramal dengan amalan penduduk neraka. Fayadkhuluha, sehingga dia pun masuk ke dalam neraka. Wa inna ahadakum, kemudian kata Nabi SAW, dan ada juga di antara kalian, salah seorang di antara kalian,
La ya'malu bi amali ahli nar, dia beramal dengan amalan penduduk neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira. Saking banyaknya amalan penduduk neraka yang dia lakukan, sampai neraka itu sangat dekat sama dia. Tinggal 1 dhira lagi dia masuk ke dalam neraka. Wa yasbiqu alaihi kitab. Namun takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Wa ya'malu bi amalin ahli jannah fayadkhuluha. Kemudian dia beramal dengan amalan penduduk surga sehingga dia pun masuk ke dalam surga. Maka hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim menunjukkan bahwasanya takdir manusia telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takdir manusia semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang harus beriman kepada takdir, beriman kepada takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Baik yang baik maupun yang buruk. Gak boleh seseorang membenci takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Jibril setelah bertanya ahbirni anil iman, kemudian dijelaskan oleh Nabi SAW, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Maka Jibril pun mengatakan sekali lagi, sodakta, engkau benar. Sodakta, engkau benar. Kemudian setelah itu Jibril melanjutkan pertanyaannya, ahbirni anil ihsan. Sekarang kabarkan kepadaku tentang apa itu ihsan. Kemudian Nabi SAW menjawab, ihsan anta budallah ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Kemudian ketika engkau tidak mampu, belum bisa beribadah seakan-akan engkau melihat Allah, maka ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melihat dirimu. Ini tingkatan tertinggi di dalam syariat kita, tingkatan tertinggi di dalam agama kita, yaitu beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Apa maksudnya beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah? Kita beribadah kepada Allah dan tidak melihat makhluk sedikit pun. Yang kita lihat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita lihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita. Kita beribadah seakan-akan kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita benar-benar mengagungkan Allah, sehingga kita benar-benar memuliakan Allah Subhanahu wa taala, tunduk takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada sedikit pun porsi makhluk di dalam diri kita ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kita belum mampu sampai tingkatan tersebut, maka ketahuilah fa innahu yaraka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat engkau. Ketika kita merasa diawasi oleh Allah, kita akan beribadah dengan sebaik-baiknya. Ini ihsan, tingkatan tertinggi di dalam syariat kita, di dalam agama kita. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Kemudian setelah itu Jibril pun bertanya kembali, ahbirni anisa'ah. Kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Lalu jawab Nabi SAW, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih mengetahui dari yang bertanya. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW nggak tahu kapan hari kiamat. Kemudian Jibril juga nggak tahu tentang kapan hari kiamat. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Takdir itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Kapan datangnya hari kiamat itu adalah merupakan bagian dari takdir yang telah Allah tetapkan. Jibril pun tidak tahu. Nabi SAW juga tidak mengetahuinya. Maka ketika ada orang yang ngaku-ngaku bisa melihat masa depan, bisa mengetahui, bisa meramal, maka dia berdusta. Nabi SAW saja nggak tahu perkara-perkara gaib. Jibril nggak tahu perkara gaib. Apakah dia lebih baik daripada Rasulullah SAW? Apakah dia lebih baik daripada Jibril? Sehingga dia mengatakan, saya tahu apa yang akan terjadi, saya tahu apa yang terjadi nanti besok kiamat, besok lagi kiamat dan lainnya. Itu semuanya dusta. Nabi SAW nggak tahu, Jibril nggak tahu. Kemudian ada orang yang mengatakan, saya tahu hari kiamat kapan terjadinya. Maka ini sangat-sangat dusta, bohong sekali. Kemudian Jibril bertanya, ahbirni an amaratiha. Kalau gitu, kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Kemudian Nabi SAW menyebutkan di antara tanda-tanda hari kiamat adalah antalidal amatu robbataha. Seorang budak itu melahirkan tuannya. Kemudian wa antarul khufatal uratal alata riyasa yatatawaluna fil bunyan. Kemudian engkau melihat orang yang miskin, orang yang enggak pakai alas kaki dulunya, dia penggembala kambing. Kemudian apa? Yatatawaluna fil bunyan. Dia berlomba-lomba di dalam membangun bangunan-bangunan yang tinggi. Tiba-tiba menjadi orang yang kaya.
Tsumman talaqa fa labistu maliyan, kata Umar. Kemudian orang tadi pergi dan aku tinggal beberapa waktu. Summa qala, kemudian Nabi SAW pun berkata, ya Umar, wahai Umar, atadri man sa'il? Tahukah kamu siapa orang yang datang yang bertanya tentang Islam, bertanya tentang iman, bertanya tentang ihsan, bertanya tentang hari kiamat? Tahukah kamu siapa dia? Maka kata Umar radhiyallahu taala anhu, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fa innahu Jibril, ketahuilah sungguhnya yang datang itu adalah Jibril, atakum yu'allimakum dinakum, datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis ini banyak sekali faedah yang dapat kita ambil. Di antaranya adalah faedah tentang adab menuntut ilmu. Di antara adab menuntut ilmu adalah mendekat kepada sumber ilmu, mendekat kepada pengajar, kemudian fokus kepada pengajarnya, fokus dengan apa yang disampaikan. Yang berikutnya di antara adab menuntut ilmu adalah apa? Mempersiapkan diri, baik fisik maupun hatinya dia persiapkan untuk mengambil dan menerima ilmu. Kemudian faedah yang berikutnya yang dapat diambil dari hadis ini adalah bahwasanya syariat kita terdiri dari dua bagian, yaitu amalan zahir dan amalan batin. Amalan zahir digambarkan oleh Nabi SAW dengan Islam. Ini amalan zahir. Sedangkan amalan batin digambarkan dengan iman. Amalan zahir ini amalan yang nampak. Mengucapkan syahadat, nampak. Kemudian mengerjakan sholat, nampak. Orang bisa melihatnya. Berpuasa, orang bisa melihatnya. Kemudian haji, orang bisa melihatnya. Ini adalah amalan-amalan nampak. Sedangkan yang kedua adalah amalan-amalan batin. Keimanan, iman kepada Allah. Gak ada yang mengetahuinya kecuali dirinya dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya seseorang memperhatikan amalan-amalan yang dia miliki agar menjadi pribadi yang sempurna, seorang hamba yang benar-benar beribadah hanya kepada Allah. Amalan zahir dan amalan batin ketika seimbang, maka dia akan menjadi sebaik-baik hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang berikutnya adalah hari kiamat itu pasti terjadi meskipun kita tidak tahu. Hari kiamat dia pasti terjadi meskipun kita tidak tahu. Yang jadi pelajaran, yang jadi ibrah tentang beriman terhadap hari kiamat bukan kapan terjadinya hari kiamat, tapi apa yang kita persiapkan untuk datangnya hari kiamat nanti. Nabi SAW pernah ditanya tentang kapan datangnya hari kiamat. Apa jawaban Nabi SAW? Mada a'dadtalah. Apa yang telah engkau persiapkan untuk hari kiamat? Intinya di situ. Apa yang kita persiapkan untuk hari kiamat? Kemudian yang berikutnya adalah hendaknya seseorang berusaha ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dan menghilangkan porsi makhluk di dalam dirinya. Gak ada niat sedikit pun untuk makhluk di dalam amal ibadahnya dia. Puasa hanya untuk Allah, sholat hanya untuk Allah, melakukan amal kebaikan semuanya untuk Allah. Tidak ada satupun makhluk di dalam tujuan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah pelajaran-pelajaran berharga, pelajaran-pelajaran penting yang harus diketahui oleh setiap muslim. Dan Jibril alaihissalam datang langsung diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengajarkan para sahabat tentang agamanya. Maka mari kita ambil pelajaran, kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin ini saja yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini kita dapat mengambil hikmah dan faedahnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan, istiqomah di atas iman, istiqomah di atas Islam, istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku qouli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.